bahagia kini tengah menyelimuti keluarga diva ternama Indonesia, Krisdayanti dan Raul Lemos. Ya, tepat pada 5 September kemarin, putri pertama mereka, Arianha Amora Lemos, yang baru saja berulang tahun ke-12 tahun. Dirayakan penuh dengan kehangatan di sekolah, hari spesial Amora pun terasa istimewa usai Krisdayanti dan Raul Lemos menyempatkan diri untuk merayakan hari ulang tahun sang anak. Uniknya, di hari ulang tahunnya kali ini, Amora yang semakin beranjak remaja nyatanya semakin menunjukkan bakatnya di dunia tarik suara, sama seperti sang ibunda. Tak hanya pandai bernyanyi di usianya yang sekarang, Amora ternyata sudah ahli menulis sebuah lagu untuk ia nyanyikan. Sontak saja, hal tersebut sangat disambut baik oleh Krisdayanti yang sangat senang dengan masa pubertas yang dialami oleh sang anak. Lantas, seperti apa kemeriahan acara ulang tahun Amora kemarin? Dan seperti apa pula harapan Krisdayanti di usia Amora yang kini sudah menginjak usia 12 tahun? Ada perayaan yang istimewa, Amora aja hanya pingin di kelas sama teman-temannya. Karena juga ada teman satu kelasnya yang juga merayakan usia 12 tahun di hari yang sama gitu. Artinya memaknai usia Amora 12 tahun, semua ibu dan orang tua dimanapun pasti merasakan syukur yang luar biasa ya, karena masa pubersitasnya juga udah berjalan, lalu remajanya juga dengan berbagai macam pertanyaan pasti juga semakin berkembang, ilmu yang kita harapkan juga semakin bertambah, pergaulan juga pastinya akan juga semakin membuat dia penasaran, tapi kita tentu orang tua juga harus terus mengawasi. Ada spesialnya ini apa Ada tadi? spesialnya kita pergi sama teman-teman, kita naik bus. Oh, kalian jawab. Kita mau makan malam aja. Iya, dia sih simple anaknya, gampang mami katanya. Nah, oh iya, single terbarunya selalu bersama. Jadi kemana-mana, jadi minta waktu bersama, dedinya lebih banyak di Jakarta. Yeay. Dan kita juga selama secara profesional, Amora udah bisa nulis lagu sendiri, itu hebat. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ungkapan itu rasanya sangat sesuai dialamatkan untuk Amora, putri dari diva Krisdayanti dan Raul Lemos. Amora terlihat begitu piawai untuk anak seusianya memainkan alat musik piano dan bernyanyi dengan cara yang benar. Ya, tentu saja darah seni mengalir dari sang ibunda Krisdayanti. Seolah tak ingin membiarkan bakat yang dimiliki Amora menjadi sia-sia, meskipun sebagai seorang diva, namun Krisdayanti sampai mendatangkan guru vokal khusus untuk mengasah bakat Amora sejak dini. Karena kan aku kan biasanya temenin mami terus saat ini. Terus ya lama-lama aku tiba-tiba juga ikut mau jadi kayak penyanyi seperti mami gitu. Melalui latihan tentu, karena memang saya tanya sama guru vokal saya dulu ya, Ibu Catherine Laimaina, ketika anak sudah tahu gestur kanan dan kiri, dia sudah bisa dileskan musik. Kenapa saya ingin dia les musik? Supaya dia kedepannya bisa bertanggung jawab dengan karya-karyanya, nggak hanya sekedar menyanyi. Artinya dia bisa menulis lagu. Siapa yang nggak kepingin sih bisa nulis lagu kayak Taylor Swift? Jadi supaya punya legacy gitu loh, punya kenangan. Saya punya kenangan lagu-lagu hits, punya memorabilia dengan cakra padat atau punya platinum. Tapi ketika saya bisa nulis lagu sendiri, terus lagu itu dibawain sama orang, itu juga satu kepuasan tersendiri. Jadi saya pikir mungkin dengan berlatih Amora nanti mudah-mudahan dikasih kesempatan yang panjang ya sama Tuhan untuk dia bisa lebih hebat lagi, entah untuk menulis lagu dalam bentuk konser atau apa gitu, kepinginannya Allah. Untuk usia dia ya memang suara dia bukan suara yang grande, yang tebel atau yang melengking gitu ya, tapi suaranya dia khas. Saya mau paksakan kadang kalau saya nyanyi gitu ya, pingin lepas, tapi dia memang cocok dengan kopstem aja, falsetto aja, tapi tetap dapat feel-nya. Ya itulah karakternya dia sekarang gitu. Jadi nama nyanyinya tuh effortless lah ibaratnya gitu. Nah itu yang memang bukan jadi tren saja, tapi juga jadi kesenangan anak-anak muda zaman sekarang gitu, nyanyi yang seperti ngomong. Nah itu feel-nya lebih dapat sih ketimbang saya yang biasa nyanyi grande misalkan gitu. Kalau bisa dibilang ya kalau kita mau memohon
diberikan kesempurnaan, ya sempurna hanya milik Tuhan, tapi saya dapat anak yang seperti Amora. Perbandingannya ya luar biasa ya. Saya nggak menilai semua anak saya punya kelebihan masing-masing, tapi memang Amora itu unik gitu ya secara suara. Saya juga nggak nyangka dia belajar sendiri kan, karena dari umur 4 tahun piano sama nyanyi sendiri sama missnya, dan lebih banyak saya dapat materinya udah dikirim sama missnya. Jadi ketika dia sudah punya progres yang lebih baik, terus kok referensi lagunya kok lebih keren dari saya, kok tahu lagu-lagunya jazznya lebih dari saya gitu. Nah, saya pikir ya dia beruntung karena punya pelatih yang baik, punya kesempatan. Jadi saya pikir ya itu satu pemberian buat Amora, buat gift yang Amora harus syukuri. Kalau saya nggak keras, cuman saya nggak sabaran. Jadi memang saya bukan guru yang baik karena memang kan nggak semua orang tua punya kesabaran untuk melatih anak. Apalagi kan guru vokalnya ini benar-benar guru yang bisa mengatur range vokal, milihin lagu, terus bisa melakukan vocalize yang tepat untuk anak bisa terbuka dalam bernyanyi, bisa mengindahkan sebuah lagu. Itu kan semua perlu latihan gitu. Putri di dalam cerita, kau jelmaan pangeran impian dalam hidupku. Dia harus, saya rasa kan kalau multi talent kompleks tuh anak-anak sekarang semua bisa lakuin hal-hal yang multitasking tapi lebih tanggung jawab gitu ya. Kalau dia piano, dia bisa main musik sama nyanyi supaya dia bisa tanggung jawab dengan karya-karyanya, tapi dia juga tanggung jawab akan proyek pekerjaan rumahnya. Jadi supaya supaya less stress, dia harus siapin materinya sebaik-baiknya. Jadi saya pikir biar dia jalani aja yang dia lakukan sekarang dan menjadi tanggung jawabnya, tapi ya mudah-mudahan bisa menjadi penyanyi hebat. Kayaknya lebih sulit waktunya Amora ya, karena Amora kan sekarang kan udah kelas 6. Jadi dia tuh compare project-projectnya dia yang belum selesai. Jadi paling adjust jadwal aja yang bisa untuk dia promosi. Kalau promosi weekend saya bisa dampingin, karena saya nyanyi pun juga di weekend. Kalau pulang sekolah mungkin ini yang agak sedikit cari waktu yang tepat gitu loh, karena kan otomatis kan kayak radio dan TV yang bisa menyediakan waktu untuk promosi di waktu malam hari itu sesuai nggak sama waktunya Amora. Ya dia lagi menikmati masa-masa remajanya, jadi disyukuri dia bisa punya akses belajar yang banyak, terus akses untuk menimba ilmu banyak, referensi musik banyak, itu kan akan menambah dia untuk bisa lebih lebih eksplor kemampuan dia gitu. Dia dengerin musik jazz, dengerin lagu-lagu baru, terus mengeksplor dengan nada-nada yang kadang saya nggak kepikiran. Buat saya sih dia cukup lumayan bagus. Ya karena Amora ikutin program diet. Cerita dong. Jadi program dietnya itu aku ikutin kayak selama 3 bulan Januari. Terus ya itu makanannya kayak nggak boleh ada yang kayak minyak, Iya benar. Gula. Jadi dia turun 10 kilo nih, lumayan guys gitu. Dia yang mau pertama, karena mungkin ya udah transisi mau remaja ya, dia kan mau mungkin punya lebih mau nyaman, lebih ringan. Dia juga kepingin tampil lebih seusianya gitu, pakai baju yang lebih gampang dicari, mungkin itu aja.